Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Syaki dan Bara. Di bulan Ramadan, umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan di bulan Ramadan ini juga, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah. Karena pahalanya akan dilipat gandakan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar amalan kita selama Ramadan sesuai syariat Islam adalah mengenai adab berbuka puasa. Menurut salah satu buku Rahasia Sehat berdasar Sunnah Rasul, puasa itu dapat membuat tubuh menjadi sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang anjuran puasa yang membuat badan menjadi sehat. Nah, hal ini sebagaimana diriwayatkan At-Tabrani dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah, niscaya kalian sehat. Hadis riwayat Tabrani. Saat menjalankan puasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Contoh ibadah lain itu seperti apa? Zikir, sedekah, dan yang lainnya. Ketika seorang muslim dianjurkan untuk menjalankan adab buka puasa sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar apa yang dia kerjakan itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Dikutip dari sebuah buku yang berjudul Buka Puasa Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan saat buka puasa. Pertama, adab yang harus diperhatikan itu adalah menyegerakan berbuka puasa. Seperti diketahui, waktu buka puasa merupakan waktu yang paling ditunggu oleh umat Islam yang menunaikan ibadah puasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, orang yang berpuasa dianjurkan untuk segera membatalkan puasa saat waktu berbuka. Jadi tidak boleh dilama-lamain. Tapi secara realita ya, hal ini sudah pastilah sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat ya, khususnya masyarakat Muslim, bahwa memang ketika waktu-waktu berbuka ini tuh betul-betul ditunggu. Jadi ketika azan tiba itu sudah tidak mungkin untuk menundanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu mendahulukan berbuka puasa sebelum mendirikan sholat maghrib. Disebutkan Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad tidak mendirikan sholat maghrib sebelum beliau berbuka walau hanya dengan seteguk air. Nah, hadis Tirmizi. Kemudian adab yang kedua adalah membaca basmalah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan basmalah sebelum makan adalah sunnah yang senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dalam sebuah riwayat, Umar bin Abi Salamah ia menuturkan, dahulu aku pernah berada di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanganku berkeliaran di atas nampan makanan. Maka beliau berkata kepadaku, wahai anak, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan mengambil yang terdekat darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga adabnya adalah membaca doa berbuka puasa. Sebelum menyantap hidangan berbuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk membaca doa khusus. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya, bahwa doanya orang berpuasa hingga waktu berbukanya adalah doa yang mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama adalah orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmizi. Dalam riwayat Sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini ketika berbuka puasa, yang artinya dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah.
Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Kemudian dalam riwayat lain juga Rasulullah SAW membaca doa, "Ya Allah, aku berpuasa hanya untukmu dan aku berbuka dengan rezekimu." Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Adab yang keempat adalah berbuka dengan kurma. Sunnah buka puasa selanjutnya adalah berbuka dengan kurma kering, kurma basah, atau air putih. Dari ketiganya, yang paling afdol adalah kurma kering, sedangkan yang paling rendah adalah air. Selain itu, dianjurkan juga untuk berbuka dengan jumlah yang ganjil, misal 3, 5, atau 7 butir kurma. Diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum mendirikan sholat. Apabila tidak ada, maka dengan kurma kering. Dan apabila tidak ada, maka beliau meminum air. Hadis Daud. Lalu yang kelima adalah berbuka dengan air. Seperti penjelasan sebelumnya, apabila tidak ada kurma, maka disunahkan untuk berbuka dengan minum air. Diutamakan menggunakan air Zam-Zam. Namun, bila tidak ada, maka berbuka dengan air mineral atau air kemasan pun tidak jadi masalah. Ya. Lalu yang keenam adabnya itu adalah berdoa ketika buka puasa. Menjelang buka puasa, dianjurkan untuk berdoa. Sesungguhnya doa yang berpuasa termasuk dalam golongan yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak doanya. Pertama, doa orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalim. Lalu adab yang ketujuh adalah menunaikan sholat maghrib, lalu menyantap hidangan berbuka. Setelah membatalkan puasa, Rasulullah SAW melanjutkan untuk menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu supaya tidak tertunda. Namun apabila makanan utama telah tersedia sebelum sholat, melalui riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk jika makanan malam telah disediakan, makanlah makanan itu sebelum kamu melaksanakan sholat maghrib dan janganlah tergesa-gesa dalam menyantapnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Lalu yang kedelapan, ada makan dan minum secukupnya. Perlu diingat, esensi puasa adalah menahan diri, bukan hanya dari makanan dan minuman saja, namun menahan diri juga dari hawa nafsu. Demikian juga saat waktu berbuka puasa tiba, hindari untuk berlebih-lebihan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan jika kamu memakan segala yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah makan dan minum. Setelah selesai makan dan minum, dianjurkan untuk membaca doa berikut, yang artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, ya, baik dan berkah. Yang pujian itu tidak bisa mencukupi, tidak ditolak, pun tidak pula dicukupkan sepadan pada pemberianmu, duhai Tuhan kami. Nah, itulah 9 adab ketika kita berbuka puasa. Diharapkan dengan melaksanakan adab-adab ini, 1 hari penuh puasa kita dilipat gandakan pahalanya dan diperbanyak pahala itu dengan amalan-amalan sunnah ini. Nah, mungkin itu saja sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.